Apunten abdi. Da abdi mah mos ngalakukeun abdi fitnahan batur, lemparan batu difitnahkeun ka abdi lemparkeun. Abdi terus terang abdi teu ngalakukeun naon-naon abdi mah. Lemparan ke abdi dilemparkeun anak abdi mah watun disumpah di pengadilan ka pugu disumpah abdi mah kajian teuing dimaotan abdi upami diaku anu teu diakukeun gitu terus terang abdi mah abdi di lembur gawe damal unggal hari kabar hari mencangkul diraha bade kabujeng bade ngalakukeun anu kitu abdi teh kolot aku ngelakukan anu itu abdi terus terang abdi henteu rumaos abdi mah mesti yang disumpahkan itu ka dieu ge bade nuturkeun abdi terus terang ke sini menyatakan benar enggak gitu ya enggak langsung kan kita lagi menegakkan keadilan kalau memang tidak ya kita akan cek benar apa enggaknya kalau iya kita juga ada prosesnya, ada proses secara pribadi, juga bantuin, gitu kan orang ada hilafnya, gitu atau kalau memang tidak melakukan kan tidak terbukti secara ilmu segala macam, berarti kan ada kerjaan buat kita ya nyari pelakunya siapa, kan gitu Pak ya. Jadi jangan sampai hukum tiba-tiba salah, tiba-tiba menetapkan siapa, gitu kan ya. Udah enggak apa-apa, santai aja. Ya mau ngobrol aja sih sama Bapak ngobrol aja. Nami itu sah? Bapak Encu siapa? Di sarananya nami Bapak lengkapna Encu sana. Encu naon? Encu naon? Namina Encu naon? Nami Bapak lengkapna Bapak abdi. Mun. Iya. Pak Encu nami lengkap saha? Pak Encu nami lengkapna saha? Nuhun eta. Encu naon? Bapak Encu Samsu. Oh iya. Encu Samsu. Ayahnya Yusuf seberapa tahun? Itu umur teh sawar kieu mah nya kelahiran. Ya kelahiran saudara. Tahun sepuh gitu. Tahun 53 kelahiran. Kelahiran tahun 59. Tahun sepuh mah gitu. Kelahiran teh 53 lahirna. Di mana kamu lahir? Lahir di mana? Lahir di mana? Di Sadananya. Sanes teh anu nanya nya. Sadananya. Cacat di video mah Ciamis ketulon. Ari ini masuk Ciamis. Ciamis. Dari sini ke Sadananya jauh enggak? Dekat. Di sini Sadananya. Berapa menit? Upami naik motor ge dugi. Sajam ge. Sajam bisa ya. Dugi karena motornya. Kalau ini jalan apa Bapak tahu enggak? Jalan apa? Jalan itu. Oh, enggak ini daerah yang sekarang Bapak sekarang tinggal di sini. Di kampung naon ya? Kampung naon? Iya. Bojong. Bojong ya? Bojong, mohon. Lah abi ge terang sekarang. Bojong tuh masuknya ke Tasik apa ke Ciamis? Ciamis. Lebetna Ciamis. Kecamatan mana? Di Bojong kecamatan mana? Kabupaten nama Ciamis. Oh, sudah. Bapak jadi itu Kak? Sudah saya. Jadi itu Pak. Nyari itu. Tuh. Itu tapi itu aja. Itu Pak. Tuh, nyari. Jangan ditahan biasa aja. Kalau sakit aja. Ya udah sehat. Iya. Bedana gitu. Emang Bapak sakit jiwanya? Alin sakit mah. Iya, sehat. Siapa yang ingin sakit ya? Kan? Sakit? Tuh, nyari. Sakit? Asal dipencet kan. Sakit enggak ini? Ya. Nyeri. Kalau sakit dia. Sakit? Sakit. So, atuh ditojos mah nya. Tuh ditojos. Gitu. Puntennya. Oke enggak? Ya, puntennya.
Tapi kerasa. Karaos, saya karaos ngomong teu nyeri mah. Kakinya Pak lurus. Harus selonjorkan. Terus kakinya lurus. Tuh nyeri. Udah cuma gitu aja. Maaf, boleh bertanya, kenapa harus yang jari ini? Jadi kalau di dalam saraf, bapaknya kesana aja dulu ya, udah beres ya? Ya, dah, ya, kasih ya. Udah, ini yang suruh masuk. Masalah. Tapi kalau di sini sakitnya sakit banget. Cuman itu gini aja udah sakit banget. Nah, sakit banget. Tapi kalau yang ini enggak, dia biasa aja. Nah ini salah satunya. Nah termasuk kalau salah satu ngecek narkoba sudah bersih apa enggak, pijit ininya Pak Haji. Terus ininya pakai mau kayak pulpen apa. Kalau dia misalkan langsung grup gitu, nah itu berarti posisinya detoksifikasi di tubuhnya sudah selesai. Sudah selesai. Karena kalau memang masih ada nafzanya, tidak akan sakit. Bahkan jangankan begitu ditusuk pakai jarum aja diam aja Pak. Makanya orang kan di dalam kedokteran kalau misalkan akan dilakukan anestesi kan pakai narkoba kan, ya, pakai morfin, pakai segala macam, bahkan kayak kebal ya. Betul, supaya sarafnya mati, ditidurkan dulu, gitu. Sehingga kadarnya turun, nanti dia baru sakit lagi. Oke, sekali lagi, itu diulangi. Andai kata zat nafza itu masih banyak, maka tidak akan terasa sakit. Ketika orang baru datang, lalu diperiksa, ditotoklah katakan ini, lalu merasa sakit, artinya nafzanya udah hilang, zatnya udah hilang. Nah di dalam sini juga bukan cuma nafsa, tapi juga pengendalian emosinya. Jadi kalau pengendalian emosinya gagal, kalau dalam psikologi sebutnya kegagalan pengendalian emosi, ini akan kebalik-balik. Kegagalan pengendalian emosi. Misalkan ada orang bercanda, jadi emosi harusnya ketawa, ya. Gitu. Ada orang yang sedang misalkan harusnya kita marah, dia malah diam saja. Nah itu artinya kegagalan pengendalian emosi. Saya jitak kepalanya, lah harusnya dia emosi, malah. Nah itu berarti dia kegagalan, berarti dia punya masalah dengan dirinya. Dia punya masalah dengan dirinya. Tidak ada faktor penyebab apapun, dia bisa bereaksi, bisa suka, bisa tidak, bisa marah, bisa sedih. Nah, dia artinya kegagalan. Nah orang narkoba selalu kebalik-balik. Makanya nggak ada sebab, wah senggol bacok gitu loh Pak. Kenapa? Karena emosinya yang didasarkan di saraf itu ngecek yang ada di otak. Saya ngeceknya cukup dengan di tangan dan di kaki, jari manis dan jari manisnya kaki. Apa ya kalau di kaki namanya? Apa ya? Sebelahnya kelingking. Ya, di jari manis ya. Dapat ilmu. Lebih-lebih kalau anak masih muda barangkali seperti ini, di samping sakit, sama lagi penyakitnya sakit hati, lebih parah nggak? Barangkali disertai dengan sakit hati, dengan putus cinta, lebih sakit lagi nggak? Beda lagi. Nggak nyambung. Kalau sakit hati mah sakitnya di sini loh. Oke, cair semuanya ya. Gitu. Jangan terlalu serius. Jadi kayak tadi saya lebih ngecek kan diinformasikan ke kami bahwa bapak ini mengalami Alzheimer. Alzheimer itu demensia Alzheimer. Arti Alzheimer itu adalah ketidakberfungsian otak sehingga dia mengalami kelupaan. Ya, bukan lupa, tapi kelupaan. Kalau beda dengan lupa. Kalau kelupaan itu dia bisa, tapi dia tidak punya kemampuan. Dia bisa mengingat, tapi nggak punya kemampuan otaknya. Itu dengan Alzheimer. Kalau lupa kan gini, lupa itu karena perilaku kita yang tidak pernah diingat. Datang ke sini, tiba-tiba handphone saya beli. Udah saya pergi, saya lupa. Itu namanya lupa. Kalau kelupaan, udah saya ingat-ingat. Disimpan di sini. Pak Haji, nanti kalau saya pulang, ini handphone saya segala macam gitu. Tapi pas begitu saya pulang sama Pak Haji, Pak Joko, ini handphonenya. Saya bilang, enggak, saya nggak simpan. Itu namanya kelupaan. Antara lupa dan kelupaan. Karena diingatnya juga nggak bisa, karena tidak punya kemampuan. Malah jadi bingung. Ini yang emang handphone siapa? Nah, Bapak ini tadi identifikasinya tidak mengalami
Alzheimer, dementia, nggak mengalami. Tapi bapak ini mengalami gangguan yang dimaksud dengan kerusakan otak di sebelah belakang, gitu. Dengan otak sebelah belakang, sehingga dia punya, kalau bahasa Pak Haji, dia punya makhluk yang lain kalau ngobrol. Kalau di dalam psikologi disebutnya mengalami ilusi dan halusinasi. Ngecek dia benar apa salah gampang, belum apa-apa saya salaman langsung sifat dasar manusianya muncul, disebut dengan basic primitive brainnya muncul, apa, melindungi dirinya langsung. Saya nggak melakukan apa-apa, selesai bagi saya Pak. Berarti dia melakukan. Berarti melakukan. Kalau nggak melakukan kenapa harus takutan? Belum ditanya udah ngobrol. Iya kan, nggak, kita nggak ngomongin sama sekali dari tadi, nggak ngomongin itu. Oke. Jadi di dalam otak kita ada disebut dengan basic primitive brain, 3 macam. Dia mau gila kayak mau apa kayak itu tidak bisa. Berarti melakukan jawaban tadi ya. Berarti dia melakukan. Apakah dia ingat? Iya, dia ingat. Tapi susah untuk melontarkan. Matanya nggak bisa. Dia matanya, saya tatap matanya nggak mau. Matanya lihatnya kemana aja. Oke. Berbicara dohir, saksinya ada memang. Menurut laporan. Saksi apa? Yang saksi ketika melakukan pencabulan. Kalau untuk kesusilaan itu secara langsung itu nggak mungkin Pak Haji, ada saksi yang mulia. Oh iya betul. Iya kan? Betul. Kemudian kalau dari korban, saya sendiri sudah melihat. Udah bisa. Dia mengalami seperti itu. Dia mengalami seperti itu. Bahkan saya mempergunakan metode yang disebut dengan hipnosis. Hipnosis itu artinya pikiran bawah sadar yang ngomong. Betul. Bahkan hipnosis itu kan bisa ngecek bayi di dalam kandungan ngalamin apa. Padahal secara akliah itu nggak bisa dicek. Pak Haji nggak akan ingat ketika saya tanya, Pak Haji apa yang terjadi ketika Pak Haji usia 2 tahun. Nggak akan bisa, karena ada disebut dengan golden age, ada dengan masa keemasan usia 5 tahun ke bawah. Sebelum 5 tahun apapun yang terjadi itu tidak ingat. Setelah 5 tahun baru kita ingat sesuatu. Tapi kalau masa kecilnya ingat, itu berarti mengalami traumatis, inner child. Kalau ingat sesuatu berarti sesuatu hal yang luar biasa sampai dia ingat. Karena Tuhan menciptakan, Allah menciptakan sebelum usia 5 tahun tidak punya kemampuan untuk mengingat. Tetapi pikiran bawah sadar bisa mengingat. Yang nggak ingat adalah pikiran sadar. Yang tidak bisa mengingat, yang tetap ada bisa kita panggil adalah alam bawah sadar. Sekarang prakteknya begini. Mohon maaf, Pak Haji sekarang usia berapa tahun? 62. Alhamdulillah. Pak Haji, dulu Pak Haji pesantren pertama kali di mana? Di Banjarsari. Di Banjarsari. Usia berapa tahun, Pak? Dia masuk SMP. Kurang lebih usia Pak Haji sekitar 12 tahun ya? Iya, 12 tahun. Ada peristiwa yang menyenangkan di pesantren pada saat itu 12 tahun? Tentu ada. Pak Haji barusan saya cuma ngomong begitu, senyum-senyum. Meskipun tidak dijawab. Itu namanya saya sedang mengecek pikiran bawah sadar Pak Haji. Karena pikiran bawah sadar Pak Haji statusnya adalah suasana hati. Kalau suasana itu meskipun zaman dulu itu bisa diingat dalam hitungan detik. Ketika saya tanya, apa yang terjadi pada saat Pak Haji lulus SD, Pak Haji langsung ingat. Gitu. Tapi kalau 40 Pak Haji, mohon maaf, 40 dibagi 28 berapa Pak Haji? Susah Pak Haji ya? Nah itu artinya pikiran sadar. Karena pikiran sadar itu sifatnya teoritis, sifatnya analitis, sifatnya akademis, sifatnya sesuatu yang harus dipikirkan, disebut dengan kognitif. Gitu. Teorinya Charles Darwin gimana Pak Haji? Pokok. Tapi ketika saya tanya, apa yang Pak Haji rasakan waktu pas guru biologi menerangkan teori Darwin? Itu bisa ingat. Apa yang saya sampaikan? Suasana guru, kata Pak Haji itu. Makanya manusia, misalkan Pak Haji dapat informasi dari orang tua, makanya manusia oleh Charles Darwin disebutkan berasal dari monyet. Nah, artinya tidak menerima bahwa manusia dari monyet. Nah, ketika guru menerangkan Charles Darwin, maka yang diingat oleh Pak Haji adalah kekesalannya.
orang kayak ini kok dianggap teorinya. Nah gitu kan. Jadi yang saya hadirkan suasananya. Nah kalau suasana bisa ditarik Pak Haji, kapanpun bisa ditarik dengan cara hipnosis. Si korban saya lakukan dengan cara hipnosis. Pikiran bawah sadarnya yang ngomong bukan pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadar. Nah sehingga dia nyerocos Pak Haji, dia nyerocos. Kebetulan pilihan saya di forensik, jadi klinis forensik ngecek pikiran bawah sadarnya. Gitu. Jadi jangankan nanti ya di alam sana gitu. Nah dengan ilmu pengetahuan kita bisa ngecek orang itu berbuat salah apa enggak. Bukan masalah salah apa tidaknya, tetapi dia pernah mengalami apa. Pak Haji akan selalu ingat ketika lewat Banjar, lewat Pangandaran, Pak Haji sambil nyetir, anak istri kemarin lo dulu, Bapak dulu, Pak Haji dulu waktu pas kesini dulu, ini banyak bocor. Itu ingat suasananya Pak Haji, bukan pikirannya, bukan ingatannya, tapi suasananya. Itulah disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, orang ini barusan yang saya sentuh adalah pikiran bawah sadarnya. Makanya belum apa-apa, dia sudah, saya tidak melakukan, karena saya sudah afirmasi. Bahasa afirmasi itu menyampaikan tentang yang ditanyakan. Pak Haji ketika tidak suka dengan saya, meskipun Pak Hajinya senyum-senyum, energinya kerasa sama orang lain. Demikian pula kalau Pak Haji suka sama saya, kerasa juga energinya. Nah saya afirmasi, lagi ngecek bener nggak kamu itu melakukan. Maka afirmasinya saya tidak melakukan. Kalau bahasa psikologinya kenapa harus ditolak, kan belum ditanya. Gitu Pak Haji. Biarkan aja suruhnya. Biarin aja. Maka saya bilang gitu Pak Haji. Ini metode yang sering kali saya pakai. Gitu. Kayak kemarin saya diminta oleh pihak kepolisian. Apakah orang ini melakukan tindakan menghasut orang lain untuk membenci segala macam? Beritanya begitu, informasi dari polisi. Oke, saya pegang. Maka ketika ketemu dengan orangnya, maka yang saya tanyakan adalah apa yang Bapak akan lakukan, yang Bapak lakukan yang dari kemarin sudah direncanakan, tapi belum tercapai. Meskipun perilaku itu ditolak oleh banyak orang, tapi Bapak yakin benar. Wah nyocos lah dia. Indonesia tuh harusnya Pak, ajasnya Islam, pakai hukum Allah. Selesai Pak bagi saya. Selesai. Dia ngomong nyocos ya udah, saya tinggal main handphone aja. Wah dia kan menyampaikan ide-idenya. Tapi kalau saya tanya, kenapa menentang pemerintah? Nggak akan ngomong. Gitu. Saya misalkan sepatu saya dulu ingat di rumah ibu saya dapat oleh-oleh dari saya. Oleh-olehnya tuh sandal dari Lombok, dibikin dari kain lanjutan. Ya, kain lanjutan itu kan warnanya etnis aja, agak kotor-kotor dikit dari karanggoni gitu Pak Haji ya. Kemudian sama pembantu rumah itu dicuci, dianggapnya kotor. Padahal aslinya begitu kan. Ibu saya marah, ketika marah, siapa yang nyuci? Kan gak ada yang ngaku. Ya udah, ibu saya masuk, terus saya tanya sama mbaknya, siapa ya yang nyuci ini baju, sendal gitu, bersih banget gitu, terima kasih. Jadi kata bersih yang jadi pancing gitu ya. Ya bersih banget gitu. Alhamdulillah. Sebetulnya tadi ibu itu mau ngasih hadiah, cuman caranya bikin shock, nggak ada yang ngaku. Padahal itu tuh terima kasih karena nyucinya bersih banget. Langsung banyak ngomong, saya Pak, Mas saya Mas yang nyucinya, iya Mas sama saya cuci sampai bersih. Alhamdulillah kalau ibu sepuhnya mau suka. Saya juga tidak mau dirinya itu dipersalahkan karena niatannya baik. Ya kan? Jadi ini miss aja kan? Makanya yang saya ketemukan sama ibu, niatnya baik Bu, cuman karena dia tuh ART, nggak ngerti mode, maafin aja udah ya. Niatnya bagus. Jadi saya pertemukan, akhirnya kan selesai. Setelah masalah barang, besok tadi kelompok saya beli lagi gampang.
Jadi nggak cukup dengan marah gitu. Tapi jangan selesai dengan marah karena ada informasi yang timpang. Ibu saya marah karena ini kamu nggak tahu, jadi bersih. Sementara si pembantunya melakukan hal yang baik, kan sama-sama punya niat baik. Nah kayak gitu tadi. Nah afirmasinya seperti itu. Saya dari tadi diam, saya pandang dia, saya afirmasi lagi. Cara mengafirmasi cukup dengan bahasa hati. Ya, bahasa hati. Jadi Pak Haji misalkan belum apa-apa, ketika Pak Haji berceramah, maka jiwa kita harus tenang dulu sama semua orang. Maka pandangi, maka Pak Haji bilang hati sampai kepada Allah, ya Allah, semoga ilmu saya udah selesai kan. Akhirnya orang menerimanya dengan kebaikan. Tapi beda ketika Pak Haji Pak pintar sendiri pada saya, beda Pak Haji, orang nerimanya beda. Itu bahasa afirmasi namanya Pak Haji. Nah tadi saya melakukan afirmasi kepada Pak Samsu itu begitu. Kamu udah nggak melakukan, udah selesai begitu. Meskipun saya ngambil cepet ya kan lama juga gitu ya, kalau capek deh gitu Pak Haji. Ambil jalan cepet Pak Haji. Itu Pak Haji, saya lagi ngecek aja. Jadi terima kasih dari Pak Haji, dapat ilmu banyak, alhamdulillah, kita sharing. Alhamdulillah. Ini bukan Bapak dapat ilmu, saya cukup luar biasa dapat ilmu dari Bapak. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dan membuahkan keberkahan dunia dan akhirat, baik bagi Bapak, keluarga, bagi Abi dan bagi umat. Ya, baik. Seluruh alam itulah. Ilmu bagi saya gini, ada orang yang mau ngurusin orang lain. Ini itu Pak Haji. Kan Pak Haji kasarnya kalaupun dapat sesuatu juga nggak seberapa lah, karena banyak orang-orang kita yang menganiaya orang lain. Pak Haji kan nerima di sini. Yang kasarnya dianggap sampah oleh masyarakat, Pak Haji nerima gitu. Kan itu nggak, ya itu yang ilmu dapatnya itu Pak Haji paling besar. Saya bermampu kayak gitu. Iya. Gitu Pak Haji. Makasih banyak. Sebentar assessmentnya, tapi disiplin saya, ilmu saya cukup untuk sehingga kan nanti jadi bahan pertimbangan kepada pihak penegak hukum. Iya melakukan hanya karena memang ini. Nah saya akan masuk di wilayah masalah kejiwaannya. Nah kejiwaannya dia mengalami, betul dia mengalami gangguan jiwa, betul. Tapi gangguan jiwanya bukan tidak menggugurkan dia ketika melakukan tindakan yang salah. Dia alami gangguan jiwa, betul. Alami itu namanya schizophrenia. Kalau Mbak Singa ngalami dia delusi dan halusinasi. Kalau delusi adalah sesuatu hal yang bayangan. Kalau halusinasi sesuatu yang terdengar. Makanya ada orang ngomong, saya itu diperintahkan, itu sebetulnya sedang mengalami halusinasi. Dan itu karena terjadi kerusakan otak. Makanya kalau bahasa Pak Haji, iya ada gangguan jiwa tapi nggak tahu apa namanya gitu. Pak Haji mah nggak tahu namanya, kalau saya tahu namanya. Oke, itu Pak Haji. Aduh, alhamdulillah dapat ilmu yang banyak dan ya Allah singkat ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan sering-sering kesini banyak. Jadi saya punya ada saudara baru sekarang. Sering kesini, saya masih butuh ilmu ya. Butuh ilmu bagaimana nanti diadopsi atau disatukan. Yang istilah kan benar, apa yang ditanamkan itu adalah qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayit. Itu yang disentuhkan hatinya. Ya, apa yang disampaikan tadi kupasan terakhir, bagaimana supaya hatinya tersentuh. Lalu diri kita ada posisi di mana? Ada di hati yang selamat, qalbun salim, atau hati yang sakit, qalbun marid. Apalagi hati yang mati, qalbun mayit. Ngeri sekali. Nyambung ya Pak ya. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nusannya karena kita tuh lari